sukses untuk mendapatkan beasiswa LPDP tahun 2021. Selamat datang kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan kita dari minggu lalu, yaitu tentang mengenai bagaimana cara menulis esai LPDP pertama yang berjudulkan Komitmen Kembali ke Indonesia. Jadi untuk overall pada hari ini kita akan membahas apa aja yang harus kita tulis, bagaimana struktur penulisan, dan apa yang harus kita lakukan dan kita hindari dalam penulisan esai Komitmen Kembali ke Indonesia yang diwajibkan oleh lembaga pemberi beasiswa LPDP tahun 2021 kali ini. Pembicara kita kali ini tetap sama untuk melanjutkan dengan acara kemarin, yaitu dengan Miss Safi ini. Selamat datang Miss Safi. Terima kasih. Miss Safi adalah salah satu lulusan Magister TESOL di Queen's University, Belfast, United Kingdom, dan beliau juga merupakan salah satu English teacher IELTS di English Studio tahun 2018. Dan untuk lebih detailnya nanti bisa diperkenalkan kembali kepada teman-teman ya Miss ya. Mungkin ada peserta baru yang datang kali ini dan belum mengenal lebih lanjut terhadap Miss Safi ini. Oke. Dan sekedar pengingatkan, saya akan mengumumkan sebuah pengumuman dulu sebelum acara berlangsung. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penyampaian materi, dan setelah penyampaian materi ini mengenai esai LPDP 1 Komitmen Kembali ke Indonesia, teman-teman diharapkan menulis esainya masing-masing sesuai versi kalian dan dikumpulkan sebelum tanggal 17 Agustus tahun 2021. Pada pukul 22 malam atau jam 10 malam WIB. Jadi sesi minggu depannya nanti kita akan membahas feedback dari tulisan teman-teman yang teman-teman sudah tulis dan dikumpulkan kepada salah satu panitia. Untuk pengumpulannya bisa dilihat di chat message yang telah dikirimkan kepada teman-teman. Bisa dikirim kepada WhatsApp number 081 318 186 060. Jadi teman-teman diharapkan semuanya menulis ya, dan dari hasil teman-teman nulis itu kita akan memberikan feedback di minggu ke depan. Jadi kita nggak hanya sekedar menulis, tapi langsung didapatkan feedback dari Miss Safi ini yang sudah berpengalaman di bidangnya. Oke, tanpa membuang waktu, marilah kita mendengarkan penyampaian materi dari Miss Safi. Silakan Miss, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Mr. Syawal, moderator ya. Kemudian terima kasih juga buat English Studio karena udah memfasilitasi program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share file ya. Oke, sebentar. Sebentar ya, karena saya butuh ini buat. Oke. Alhamdulillah kita sekarang udah di sesi kedua atau let's say minggu kedua dari program kita gitu ya. Kemarin kita telah membahas tentang LOE, kemudian sekarang kita ngebahas essay 1 yaitu berhubungan dengan komitmen essay gitu ya. Komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi. Oke, ini sedikit perkenalan dari saya seperti yang disampaikan sama moderator tadi. Saya itu salah satu award di LPDP, alhamdulillah, dengan beasiswa luar negeri skemanya. Kemudian kampus tujuan Queen's University Belfast di area Northern Ireland gitu ya, Irlandia Utara, tapi masih masuk ke negara Inggris gitu. Kemudian program yang saya ambil di tahun 2016-2017 itu Messi TESOL, itu 1 tahun, dan setelahnya saya pernah menjadi IELTS tutor di English Studio waktu itu. Oke, kemudian saya sekedar review sedikit tentang first session yang kita udah lewati kemarin. Jadi LOE itu tidak wajib gitu ya, kecuali skema perguruan tinggi utama dunia dari LPDP itu wajib gitu ya. Dan kalau dilihat ini sih bisa dibilang bisa lulus gitu ya, karena dari skemanya aja udah beda, udah kayak spesial. Kemudian perlu diingat bahwa memiliki LOE itu tidak menjamin kita lolos seleksi, karena ada banyak poin yang bakalan di-score dulu, kemudian di-ranking gitu ya. Tapi kalau kita punya LOE gitu ya, beda rasa percaya diri kita ketika interview, karena kita tahu nih bakalan ngomongin hal ini, nggak bakalan jauh dari hal ini gitu. Dibanding kita masih memilih 3, tapi nggak menutup kemungkinan sih gitu ya. Nah, kalau kita punya LOE, jadi kita bakalan fokus
mindahin apa yang ada di LOA itu, let's say prodinya gitu ya, programnya ke essay kita. Kemudian kalau just in case kita mau ngejar bulan ini gitu ya, bulan depan dan persiapannya bulan ini, dan kita nggak bisa dapetin LOA unconditional, jadi kita harus perkuat di aplikasi sama tulisan essay gitu ya. Kemudian ketika kita menjawab interviewer gitu. Kemudian last, daftar LPDP itu nggak berarti kita daftar kampus gitu ya. LPDP atau beasiswa dan kampus itu hal yang berbeda, terutama LPDP gitu ya. Jadi beasiswa lain dan kampus itu hal lain. Oke, this one. Oke, secara overall berkas yang harus dipersiapkan karena kita berada di tahap berkas gitu ya, persiapan let's say preparation for the administrative thing gitu ya. Bisa kita bedakan kalau dokumen itu dibedakan menjadi dua. Selama ini kita itu fokusnya di unggahan dokumen gitu ya. Kita fokusnya di LOA, oke. Kita fokusnya di sertifikat bahasa, ngabis waktu di sini gitu ya. Kemudian kita fokus buat nyari rekomendasi, kita ngejar-ngejar let's say misalnya atasan supervisor atau mungkin kita ngejar dosen gitu ya. Dan surat izin dari SDM. Sebenarnya yang nggak kalah penting itu ketika kita harus mengisi online form essay seperti ini gitu ya. Karena kalau biodata diri, otomatis kita tahu nih, tapi hal-hal yang berhubungan dengan kita harus mikir dulu dan itu berhubungan sama tulisan, itu perlu waktu yang nggak bisa buru-buru gitu ya, karena kita perlu waktu buat ngedit atau proofread ke orang lain, kayak gitu. Oke. Nah, hal-hal yang diisi kayak gini tuh yang biasanya takes time. Ini salah satu bagian dari applicant portalnya gitu ya. Let's say ini applicant portalnya LPDP. Jadi hal-hal yang online form kayak gini tuh sebenarnya takes time gitu ya. Kemudian ada ini juga. Oke, sekarang kita fokus di essay. Kita bahas essay ini gitu ya. Oke, saya pindahin ini dulu. Oke, yang pertama dibahas essay itu apa sih gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah kuliah tuh umum dengan essay ilmiah gitu ya. Tulisan yang writing essay gitu ya, lomba yang biasanya buat mahasiswa gitu. Tapi kita nggak ke essay seformal itu gitu ya. Kita itu fokus di essay yang non ilmiah. Berarti kita nggak butuh data yang let's say datanya akurat, tapi nggak perlu dipaparkan secara detail seperti essay ilmiah gitu ya. Tapi karena ini bukan ilmiah, bukan berarti kita bisa ngarang sebebasnya seperti fiksi gitu. Karena essay yang kita buat di sini pasti realistis gitu. Dan di essay otomatis biasanya kita nulisnya berbentuk prosa gitu ya, narasi atau mungkin bahasanya naratif, description, naratif paragraph, tapi di situ nggak ada konflik atau percakapan seperti tulisan narasi lainnya. Kemudian dalam menulis essay itu kita juga perlu ingat tujuan penulisannya apa gitu ya. Karena kalau udah tulisannya panjang, banyak kadang kita nggak jelas kalau terlalu banyak hal yang sebenarnya nggak berhubungan tapi kita tulis di situ karena kita ngejar sekian angka gitu ya. Padahal kalau udah tahu esensinya sekian angka itu terlalu berarti buat dihabisin dengan kata-kata yang terlalu abundant istilahnya gitu ya. Kemudian umumnya essay itu punya kerangka, tapi bisa jadi essay itu nggak ada kerangka. Nah di tipe yang sekarang, let's say di essay 1 ini kita punya guideline, tapi di essay yang kedua kita gak ada guideline-nya. Guideline dari pemberi beasiswa. Berarti kita bakalan membuat kerangka tulisan sendiri. Apa sih yang bakal dibahas gitu ya. Kemudian ketika menulis essay otomatis kita menulisnya memakai ejaan yang disempurnakan gitu ya. Tapi tetap dengan bahasa sendiri, maksudnya style menulis kita sendiri gitu. Karena kalau udah ngomongin writing, tiap orang itu punya writing style-nya yang berbeda gitu ya. Jadi kita nggak bisa maksain plug ini loh yang harus ditiru, nggak bisa. Kemudian kalau essay beasiswa ini disarankan juga kita nulis di MS Word gitu ya. Karena mudah buat kita minta review ke orang lain, minta orang lain buat proofread. Tapi lihat juga nanti ketika kita masukkan ke applicant portal, bisa jadi ada hal-hal yang berubah gitu. Kemudian usahakan kalau menulis essay ini jauh-jauh hari gitu ya. Jangan yang mungkin kalau kalian punya writing habit, nulis itu gampang gitu ya. Apalagi tahu skemanya, oh kayak gini nih, udah punya poin-poinnya. Tapi kalau udah yang tahu harus
Ya, tapi kalau untuk orang yang nggak biasa nulis dan tiba-tiba tulis, dia pasti buat mikir idenya aja dia yang mana yang ini buat kerangka dia idenya dia aja dia masih let's say tambal sulam gitu ya. Jadi persiapkan esai itu jauh-jauh hari juga. Kemudian jangan lupa proofreading itu, let's say misalnya saya udah punya esai, saya minta koreksi dari segi isi atau mungkin ejaan ke Mr. Syawal, ke Mr. Edi, ke teman-teman lain gitu yang dia let's say pengalaman di bidang itu gitu ya, mungkin let's say wording-nya gitu. Kemudian di dalam mau nulis essay ini nantinya kita itu harus show potensi kita gitu, tapi kita nggak boleh show off. Terutama nanti di wawancara itu akan kelihatan memang LPDP itu mencari orang yang punya leadership skill gitu ya, tapi kita nggak bisa juga yang show off karena nanti ada pewawancara itu yang dia bagian psikologi gitu ya, dia bisa let's say menilai tapi nggak bisa dibilang ini valid gitu ya, tapi dia bisa menilai orang ini ternyata terlalu dominan. Nah mereka itu nggak butuh orang yang leadershipnya maksudnya dia dominance gitu ya, tapi lebih ke collaborative kayak gitu. Jadi jangan show off gitu ya, dan jangan juga underestimate others hanya untuk menaikkan kita gitu guys. Jadi kita fokus aja sama potensi kita gitu ya. Nanti hati-hati ketika nulis, ada nggak sih hal-hal kayak gini dari kita gitu. Kemudian don't use technical terms karena nggak semua yang let's say yang baca itu interviewer gitu ya, karena nanti yang tanya interviewer. Tapi nggak semua beliau-beliau itu dari bidang yang sama dengan kita meskipun mungkin bakalan satu rumpun gitu ya. Jadi kalau misalnya terpaksa menggunakan technical term, misalnya saya pakai second language acquisition (SLA), itu hanya orang-orang di bidang saya yang paham gitu ya. Kalau misalnya beliau pendidikan tapi nggak di pendidikan bahasa, misal let's say pendidikan matematika mungkin, jadi di tulisan essay itu kalau kita terpaksa nulis technical term-nya karena mungkin menyangkut mata kuliah di prodi yang kita ambil, nah kita harus explain hal itu briefly gitu ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam yang bukan di bidang kita kayak gitu. Kemudian jangan lebih dari jumlah kata, atau misalnya kalau dia minta characters berarti kita fokus sama character, tapi kalau LPDP dia minta kata gitu ya, fokus sama dia minta sekian kita kasih sekian gitu ya. Ini hal sepele tapi juga bisa jadi pertimbangan di mereka gitu kan, karena yang apply itu banyak. Biasanya orang nggak mau ribet gitu ya. Kalau udah gak sesuai, dia coret gitu. Kemudian dalam menulis essay itu don't cheat gitu ya. Kalau kita nyari contoh essay LPDP yang ini itu akan ada banyak contoh gitu ya. Cuman nanti hal-hal yang kayak gini tuh kembali ke kita karena semua akan dikonfirmasi di tahap wawancara. Kalau memang kita nulisnya memang the real of me gitu ya, ditanya apapun kita paham gitu ya. Beda kalau misalnya kita cheat, kita berusaha mengganti plek, nanti ada hal-hal yang nggak konsisten di situ, cuma kita nggak sadar gitu. Jadi kalau misalnya terinspirasi boleh, tapi tetap pakai stylenya sendiri gitu ya. Mungkin, oh dia bidang ini, dia fokusnya sama ini, dia ngebahas ini. Kalau di bidang saya itu apa ya? Nah hal kayak gitu, itu common. Tapi kalau misalnya cheat, oh sama nih bidangnya, miripin aja. No, don't do that gitu ya. Oke. Nah, ini di applicant portal ya, bagian yang hampir terakhir ya. Komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Ini formnya, online formnya. Berarti ini yang akan kita bahas di the last week of the program. Kemudian dia ngasih petunjuk kalau misalnya bisa jadi perubahan setting antara yang di Word sama yang di sini gitu. Nanti cek. Oke. Berbicara tentang berkas gitu guys ya. Kalau masalah dokumen unggahan, atau misalnya kalian sudah punya dokumen, udah lengkap nih berkasnya, kalian submit, selama itu sesuai dan memenuhi syarat angka 500 gitu ya, minta rekomendasi SDM, surat izin dari SDM ada, kasih, itu
pastilah 100% lulus tuh administrasi, ya kan? Tapi kalau hal-hal yang kayak tulisan kayak gini, dia lulus nih karena ada esainya gitu kan. Tapi masalah nanti dia lolos sampai babak terakhir itu tergantung dari isinya ini gitu kan. Jadi kalau online form seperti esai itu nggak bisa sekedar ada, karena let's say isi dari esainya itu menentukan hasil wawancara kita nantinya gitu ya. Jadi ini nggak bisa sekedar nih udah 2000 kata malah, tapi isinya nyambung nggak, misalnya mudah dimengerti nggak gitu. Oke. This one. Oke. Di essay komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi ini, kita punya let's say berapa ini? 6 poin gitu ya. Yang ditulis dari 1.500 sampai 2.000 kata gitu ya. Yang pertama kita diminta untuk mendeskripsikan diri saudara. Kemudian mendeskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan. Ini saya masih baca yang ini gitu ya. Kemudian deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil dan bagaimana ilmu dan Anda dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Kemudian deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan. Kemudian deskripsikan juga peran yang akan saudara ambil, ya, atau yang saudara lakukan. Kemudian jelas deskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi tersebut, gitu ya. Jadi ini intinya lebih ke komitmennya kita di bagian sini. Kemudian rencana kontribusinya di bagian akhir. Oke, poin pertama kita ngebahas deskripsikan diri saudara, gitu ya. Bisa dibilang atau saya disclaimer ya, ini tuh bukan aturan baku yang harus kalian ikuti plek gitu ya. Kalau kalian misalnya banyak menyimak dan punya banyak referensi, bakalan ketemu tuh, oh ini nih cocok nih buat saya sampaikan, katanya kakak ini. Jadi kita nggak bisa, loh katanya kakak ini, yang kakak satunya itu, gimana sih? Nah, kita nggak bisa kayak gitu, karena semua kan juga berdasarkan pengalaman Ordi gitu ya. Dan dia dengan menggunakan stylenya dia lulus gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa ngebenturin, tapi kita bisa combine dan lihat, sesuaikan dengan, let's say, isi tulisan kita. Oh, saya cocok nih naruhin ini, gitu. Jadi nggak semuanya bisa dipaksa, gitu ya. Let's say yang pertama itu jadilah diri sendiri, ini penting, gitu ya. Jangan meniru orang yang, tulisannya bagus nih, nanti kita lupa sendiri, gitu ya. Jadi diri sendiri, titik. Kemudian, hook ini, kalau saya sih waktu itu nggak pakai hook, tapi saya pernah baca punya teman dia pakai hook, dia bagus karena isinya fokus juga sama hook ini, dan masalah yang diangkat juga ada hubungannya sama hook. Hook itu lebih ke hook nyantolin gitu ya. Kalau mungkin kalian bisa pakai quote of the day gitu ya, pakai quote atau mungkin apa sih kata-kata bijaksana kayak gitu ya, yang itu ada hubungannya dengan bidang yang kalian tekuni. Mungkin ada istilahnya ya. Misalnya kalau di bidang ini tuh pasti dia pakai bahasa quote-quote kayak gini. Nah, ada temen yang di kalimat pertama dia pakai hook. Ada temen. Dan isinya bagus gitu ya. Nah, kalau saya kebetulan nggak pakai gitu. Jadi nanti mungkin kalau menemukan, cocok nih dipakai di tema saya, ya just use it. Selama nggak mengurangi atau nggak melebihi kata yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian let's say ini paragraf pertama gitu ya. Paragraf pertama deskripsikan diri saudara, otomatis kita jelasin dong kita tuh siapa, dari mana. Biasanya ini lebih ke kayak saya dari Pamekasan, Pulau Madura, gitu ya, agak perlu yang terlalu detail. Kemudian ada latar belakang akademik, bisa jadi S1, prodinya apa, di kampus mana, itu juga perlu. Karena nanti dari prodi ini, kampus ini, terus kita bakalan jalan terus ke belakang itu. Atau let's say ke depan gitu ya. Kemudian taruh juga, let's say di paragraf itu, pengalaman kegiatan nih. Bisa jadi kalau kalian fresh graduate, kalian taruh pengalaman waktu kuliah. Mungkin kalian ikut kegiatan atau lomba, kalian dapat prestasi gitu ya. Berarti kan di situ kelihatan, oh dia orang yang bersemangat. Atau misal kalian join organisasi apa, atau pernah
ikutan kegiatan volunteer. Gitu ya. Itu juga ditaruh di paragraf pertama, let's say di description ini. Kemudian kalau misalnya ada pengalaman kerja sekalipun itu freelance, magang, part time gitu ya, semasa kuliah atau selesai kuliah sebelum saat ini, itu taruh juga. Tapi usahakan nanti yang relevan sama masalah atau prodi yang diambil nanti ke depannya gitu ya. Kalau yang sekiranya nggak ada hubungannya nggak perlu. Nanti kita susah ngasih idenya gitu ya, hubungannya ini apa gitu. Kemudian deskripsikan juga kesibukan saat ini. Bisa jadi kalian mungkin saat ini sedang bekerja di instansi tertentu, atau mungkin kalian saat ini sedang mungkin let's say mempersiapkan beasiswa terkait kemampuan bahasa Inggris. Kemudian minatnya juga lebih spesifik, ada yang boleh jadi kalian naruh di situ minat gitu ya. Karena tadi ini ngomongin prodi ini, kampus ini, kemudian pernah kegiatan saat ini saya begini-begini, dan saya tertarik dengan hal begini, atau misalnya di bidang ini. Gitu ya. Jadi ini kayak lebih ke, oh kita kenal dulu nih esainya siapa, oh ini orang yang berada di bidang ini. Kemudian, poin yang kedua, deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan. Jadi, di sini ada masalah urgent dialami oleh Indonesia nih. Atau mungkin di lingkungannya kita nggak usah ngelihat Indonesia secara keseluruhan misal. Dan solusi penyelesaian yang kalian tawarkan ini disesuaikan dengan prodinya gitu ya. Misal, kita nemuin masalah itu nggak harus yang muluk-muluk gitu ya. Kita tidak sedang dalam misi menyelamatkan dunia gitu guys. Karena kita kecuali kalian punya power tuh, mungkin kalian salah satu pegawai di instansi atau misalnya kementerian tertentu, kalian punya power buat menggerakkan sekian orang gitu ya. Kalau muluk-muluk masalah Indonesia yang besar misalnya, dan itu realistis karena memang kalian posisinya let's say tinggi, itu gak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak bisa nanti cenderung buat nggak bisa diwujudkan dan nggak bisa dipertanggungjawabkan, nanti kalian malah hal ini tuh jadi bumerang sendiri gitu ya. Kemudian melihat permasalahan nyata di sekitar kita gitu ya. Jadi masalah itu lihat nih di sekitar kita. Ada nggak sih masalah yang berhubungan sama bidang kalian gitu ya, atau pekerjaan yang kalian sedang jalani saat ini. Kan bisa jadi tuh orang bidangnya atau prodinya apa, tapi sekarang kerjanya beda. Nah, ketika dia udah menentukan mau ambil prodi apa ke depannya, itu yang harus disesuaikan. Entah dia sesuai sama pekerjaannya misal, jadi lihat itu gitu ya. Ada permasalahan kecil misal di sekitar kita dan belum terselesaikan. Nah, biasanya hal-hal kayak ini tuh kan bersifat lokal dan itu unik. Beneran unik. Nah, kalau saya prefer dengan masalah-masalah kayak gini. Karena ini nanti bakalan ngebedain kita dengan peserta lain gitu guys. Saya lebih prefer kalau kalian punya hal-hal kayak ini tuh angkat gitu ya. Atau misalnya masalah yang berhubungan sama pekerjaan nih gitu ya. Tapi bukan masalah bosnya lah, masalah teman kerjanya lah gitu ya, masalah lebih ke biasanya tuh kalau masalah dalam pekerjaan, teman-teman administrasi itu lebih ke bukan administrasi, teman-teman itu lebih ke kebijakan publiknya gitu ya, dia ngebahas itu gitu, hal-hal yang bisa kita ubah gitu ya. Kemudian pastikan masalah yang kita angkat itu sesuai sama bidang kita gitu ya, nanti bingung sendiri entah mau bidang yang saya sebutkan tadi itu bidang kita prodi atau bidang saat ini kita kerja gitu ya. Misalnya nih, kalau saya waktu itu kan saya kan dari jurusan PBI gitu ya, pendidikan bahasa Inggris, dan waktu kuliah saya itu biasa ngelesin anak SD gitu ya. Kemudian saya ambil masalahnya itu dari masalah yang saya lihat ke pembelajarnya. Pembelajar itu yang learners gitu ya. Anak kecil tuh ngalamin kesusahan di memahami tak kayak gitu. Nah, itu yang saya angkat. Jadi masalahnya nggak di saya gitu ya. Itu masalah orang lain tapi hubungannya ke saya. Karena saya yang berperan di situ gitu guys. Oke. Kemudian ada yang bilang, misal kalian bilang, gak ada masalah Miss, semuanya aman-aman aja, misal gitu ya.
itu mungkin kalian gini, sebenarnya masalah itu banyak gitu ya, dan kita nggak bisa bilang nggak ada masalah kok, aman-aman aja. Ya nggak bisa dong, nanti malah nggak dapat beasiswanya gitu. Jadi kita try to update dengan perkembangan dan isu di Indonesia. Kalau misalnya kita update dengan ini, banyak banget itu masalah malah ya. Kemudian kalau misalnya pengen yang lebih valid gitu ya, lebih akademik gitu ya, biar keren sih, biar lebih meyakinkan. Baca jurnal yang di bidangnya kalian. Misalnya saya baca nih yang berhubungan dengan online learning sekarang tuh. Nah, itu lagi anget-angetnya diangkatkan. Kemudian mungkin kita bahas masalah urgentnya tentang demotivating gitu ya pada learners misalnya. Terus ngelihat teman-teman, nggak ada kok, nggak jadi masalah, biasa aja, saya tetap semangat. Nanti kan bisa juga tuh saya backup gitu ya dengan jurnal yang banyak ngebahas ini gitu. Cuman dia mungkin di negara lain gitu kan. Nanti saya coba hubungkan dengan hal-hal yang lokal sama unik dari tempat saya. Kemudian cari masalah yang dia nggak terlalu takes time buat diselesaikan gitu ya. Jangan sampai yang 10 tahun gitu kan. Karena kan lebih ke kita nyelesain masalah ini setelah selesai studi gitu ya. Oke. This one. Deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami oleh Indonesia. Oh, ini yang tadi ya, lanjutannya lebih ke solusi. Ataupun lingkungan sekitar Anda dan solusi. Jadi setelah kita dapetin masalahnya, kita coba tawarkan solusinya, gitu ya. Seberapa urgent sih masalah yang saya angkat ini buat dicarikan solusinya? Kan bisa aja tuh orang lain beranggap, ini nggak begitu penting, ini loh yang lebih penting, gitu kan. Jadi kita cari masalah mana yang lebih urgent buat diangkat, gitu kan. Apalagi kalau kalian bisa mengkaitkannya dengan situasi saat ini, itu pasti udah dapatlah feel-nya gitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang saya tadi sebutkan kayak baca jurnal itu lebih ke bikin kita update dengan perkembangan di bidang kita, guys, gitu. Jadi kalau misalnya saya ngomongin classroom, misalnya kesulitan di classroom atau mengajar classroom, mungkin sekarang udah nggak begitu itu bukan sebuah isu gitu ya. Tapi sekarang yang lebih isu itu lebih ke hybrid learning, online learning, distance learning kayak gitu. Jadi ini bikin kita update juga. Kemudian misalnya kita bilang ini urgent dan kita berusaha buat cariin solusinya gitu ya. Ini tuh sebenarnya nggak wajib. Tapi ketika kalian bisa bilang saya dapat ini dari, let's say ada datanya gitu ya, bukan data yang statistik apa, tapi lebih ke misalnya expert atau apa gitu ya. Let's say hasil penelitian gitu kan, atau ada realnya gitu ya, ada datanya, ada contohnya, dan tidak asal gitu ya, bisa baca jurnal tadi itu kayak lebih meyakinkan. Oh iya benar kan, karena nanti kadang juri tuh bisa jadi ya kita dapat juri yang nggak iya aja gitu. Ada mungkin kalian jawab pertanyaan, oh iya, tapi ada juga yang emang ini masalah ya. Nah kayak gitu kan nanti kita harus gimana ya, kita nanti terdiam tuh. Jadi kalau kita punya data, iya Pak, saya baca ini dari ini nih. Nah, jadi kan kita lebih pede di situ buat menjawab semua gitu ya. Kemudian ketika hadirkan solusinya, susah nih, apalah solusinya, orang nyari masalah aja susah gitu ya. Kita tanya-tanya ke expert, atau mungkin kalau expert tuh terlalu jauh ya, ke dosen gitu ya. Let's say orang yang di bidang yang kita maksud, atau baca jurnal, atau kita terinspirasi dari negara lain nih. Kemudian itu yang kita pakai sebagai solusi buat masalah kita, karena mirip kasusnya misalnya. Kemudian solusinya juga harus logis gitu ya. Dan cek lagi, jangan-jangan solusinya udah ada. Kan kalau misalnya kita kan nggak tahu ya interviewer itu siapa gitu ya. Dan kebetulan itu orang yang di bidang kita, nanti dia bilang, ini ya udah ada kok solusinya. Kamu kemana aja gitu kan. Nanti that's awkward moment gitu. Kemudian hubungkan dengan latar belakang akademik atau pencapaian sebelumnya. Nah, ketika kalian bisa menghadirkan solusi itu, pasti kan kalian bisa mengkaitkannya dengan pengalaman kalian gitu ya. Kalau misalnya
kalian ambil prodi yang kedepannya tuh sama dengan yang sebelumnya gitu. Ini lebih enak. Kalau orang yang linear misalnya ya, itu lebih enak nyusun essay-nya. Gitu. Dan pastikan solusinya itu yang visible gitu ya, mudah diaplikasikan atau bisa dipraktikkan gitu ya, in a short time. Yang tadi itu nggak boleh yang lebih dari 10 tahun, takes time, that's too long. Kemudian bingung nyari solusinya, kaitkan aja dengan ilmu yang diambil, nanti lihat aja di prodinya gitu ya. Bentar ya, ada anak-anak lewat, masih rame. Oke, ini poin yang ketiga. Yes. Poin yang ketiga, deskripsikan pentingnya ilmu yang akan Anda ambil. Karena tadi kita udah jelasin kita siapa, kemudian masalahnya apa, kemudian pentingnya ilmu yang kalian ambil, itu lebih prodinya ya, dan bagaimana ilmu dan Anda itu dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Jadi, kita tahu kan mau ngambil ilmu apa di mana gitu ya. Ilmu yang kita ambil itu sama solusi tadi saling berkaitan, ya kan? Kalau tadi misalnya saya ngelihat kesulitan young learners dalam mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing karena misal gitu ya, karena anak-anak kecil di Indonesia, di Madura yang daerah yang bukan daerah kota, yang di daerah gitu ya, itu lebih ke mereka menggunakan bahasa daerah. Sedangkan di sekolah harus menggunakan bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia sendiri itu di mereka susah. Kalau di daerah kan, kalau di daerah yang agak pedalaman, bahasa nasional aja susah gitu ya. Gimana mereka mau belajar bahasa Inggris gitu kan, kayak masih step. Nah, dari situ kan kita mencoba menghubungkan solusinya ini, ilmunya ini. Dan kemudian di Birmingham, saya ngelihat prodi MSc yang saya lihat waktu itu gitu ya, sebelum akhirnya ngambil ke Queen's University Belfast, saya lihat ada mata kuliah sosio-psikolinguistik. Nah, itu yang menurut saya menarik buat saya hubungkan dengan hal itu, let's say masalah tadi. Kemudian hal-hal yang berhubungan misalnya dengan second language acquisition-nya, pemerolehan bahasa asingnya gitu. Jadi kita berusaha menghubungkan antara ilmu yang diambil sama solusi gitu ya. Misalnya kita bilang nih, alasan saya memilih kampus ini karena kampus ini tuh punya research center di bidang misal young learners gitu ya, TEL misal, teaching English to young learners. Atau dia punya lab ini, biasanya ini anak-anak science ini. Kecenderungan mereka milih prodi ini karena mereka fokus dan punya center atau lab sendiri gitu ya, di bidang yang memang fokusnya di situ. Ini anak gitu ya. Kemudian hubungkan juga pentingnya ilmu itu di pemilihan MK tadi yang saya bilang ada socio-psycholinguistic aspect of learners. Nah, itu kan MK tuh di prodi yang saya pilih. Kemudian dihubungkan tuh dengan solusi yang ditawarkan tadi. Solusi yang saya tawarkan apa nanti? Misal saya bakalan menganalisa bla 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 dari segi ini, kemudian nanti solusi ini tuh berhubungan dengan kontribusi juga gitu ya. Kemudian dengan cara atau peran yang kita lakukan nanti ada di essay selanjutnya. Kemudian bisa jadi kita ngebahas tuh sistem di negara atau kurs tersebut tuh bisa membantu kita membentuk skill, karena beda ya, sistem pendidikan di negara Eropa sama Indonesia itu beda gitu ya. Kemudian misalnya kalian menemukan hal-hal kalau di sini ini misalnya gitu ya, mereka itu let's say mungkin kalian bisa bilang leadership-nya terasah gitu ya, atau misal integrity-nya gitu ya, karena memang gak ada ampun buat cheater misal gitu ya, karena plagiarism itu seperti criminal kalau di bidang education. Jadi kalian bisa let's say membanggakan alasan kenapa pilih ini sih gitu ya, karena hubungannya nanti skill ini dihubungkan sama masalah yang kalian angkat gitu. Kemudian ketika membahas ilmu dan Anda dapat berkontribusi, perlu dipahami bahwa kontribusi itu tidak melulu hal-hal yang bersifat volunteer gitu ya. Dibayar pun
sebagai profesi pun itu juga kontribusi gitu kan. Jadi nggak bisa ngomong tentang hal-hal yang gratis gitu ya. Kemudian misal nih, ada yang mau ngasih kontribusi karena belum ada dosen ahli di bidang tertentu. Saya pernah ngasih ini di EC saya. Karena waktu itu saya dapat mata kuliah A, dan kami diminta buat present gitu ya. Tapi kayak kurang dapat sih. Padahal itu mata kuliah core, mata kuliah inti di prodi saya gitu, dan saya ngerasa kayak dosen di bidang ini tuh gak banyak waktu itu SLA gitu. Oke. Kemudian mendeskripsikan mimpi gitu ya, deskripsikan mimpi saudara tentang Indonesia masa depan. Mimpi yang kalian tulis itu tetap dalam konteks masalah yang tadi yang kalian angkat itu, dan masalah tadi tapi ngelihatnya Indonesia secara umum gitu guys. Tapi kita mewakili konteks masalah di daerah ini gitu ya. Kemudian bisa dengan forecast atau meramal Indonesia menurut literatur gitu ya. Kita nggak bisa menurut kita. Menurut literatur misalnya ada expert yang bilang Indonesia 5 tahun ke depan tuh bakalan begini, Indonesia 10 tahun ke depan tuh bakalan begitu gitu kan. Dan kalian bisa ngambil kontribusinya di sini, naruh kontribusinya gitu. Kemudian mimpi kita itu harus yang selalu mengubah Indonesia gitu ya, tapi lebih ke hal-hal kecil yang benar-benar kita mampu wujudkan. Nanti kalau misalnya kalian dapat masalahnya, bisa tuh dihubungkan dengan masalahnya, tapi kita perannya di bagian ini aja gitu ya. Kemudian sesuai dengan bidang dan karir ke depan, otomatis ini jangan lupa, kita pasti benang merahnya tuh di sini gitu ya. Dan hal-hal yang sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Kayak seberapa penting sih mimpi yang kita maksud itu buat Indonesia, buat masyarakat gitu ya. Jangan-jangan nanti itu kamu ngimpi gitu ya. Jadi kita ngeliat ini juga. Oke, deskripsikan juga peran yang akan saudara lakukan. Jadi peran itu nggak harus besar, kecil, yang penting kontributif, terutama buat lingkungan sekitar, itu poinnya gitu ya. Kemudian yang akan dilakukan setelah studi, kita akan menjadi apa? Dosen kah, peneliti, atau mungkin konsultan, dan kenapa gitu ya. Usahakan hubungkan dengan karir kita. Kalau misalnya karir yang lama, karena kita kembali ke instansi, that's good, karena langsung dipakai. Walaupun yang baru, kalian harus bisa naruh alasan kenapa kalian perlu, misalnya kalau yang baru itu membangun sekolah, misalnya. Kalau yang lama itu karena saya santri, misal. Kemudian kalau santri itu ada istilah mengabdi, jadi kembali ke pesantren, harus kuat di alasannya kenapa. Gitu ya. Kemudian, tidak selalu menjadi superhero, yang penting kontributif terhadap masalah yang urgent. Tuh. Kemudian ini cuma contoh, kalau misalnya dosen, dia mau fokus di Tridharma perguruan tinggi, ini biasanya kerjanya dosen. Kemudian tujuannya buat mewujudkan SDM yang unggul, karena ini kayak let's say tujuan Kemdikbud secara umum gitu ya. Nanti ini bisa dijelaskan lebih detail lagi. Oke, kamu mendeskripsikan cara saudara mewujudkan mimpi. Ada tuh mimpi tadi. Kemudian ini lebih ke langkah konkret sesuai kondisi ya. Misalnya ada tuh teman-teman yang nyebutin nanti 3 tahun ke depan saya akan begini gitu ya. Misalnya jadi dosen, kemudian di 3 tahun ke depan saya fokus di penelitian ini. Ini kalau misalnya tujuannya mungkin lebih ke cara mengajar di kelas misalnya. Kemudian dia kontribusinya tadi di penelitian, kemudian cara-caranya dia pasti masuk ke bidang pendidikan gitu ya. Nah, yang tahu hal ini tuh pasti kalian di bidang kalian sendiri. Apa sih biasanya kalau bidang ini tuh pasti kontribusinya di instansi kayak gini, di kerjaan kayak gini, itu kalian yang lebih tahu. Kemudian yakinkan kita benar-benar bisa mengambil peran dalam mewujudkan mimpi tersebut. Ini mesti ini ditanyain gitu ya. Bisa jadi mungkin kalian paparkan tuh melalui pelatihan, karena mungkin kalian bikin program gitu ya, atau pendidikan, mengabdikan diri pada masyarakat dan instansi, ini terserah kalian. Kemudian jelaskan bagaimana beasiswa ini menjadi salah satu cara untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jadi kayak bisa jadi caranya itu saya bakalan berkontribusi di bidang pendidikan, terutama perguruan tinggi. Kemudian jelasin tuh. Tapi untuk masuk ke situ kan saya butuh memiliki, let's say, butuh menempuh
pendidikan tingkat yang lebih tinggi gitu ya, S2. Kemudian kalian bilang kalau beasiswa ini tuh ngebantu saya mewujudin mimpi yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi peran beasiswanya tuh disebutin gitu. Kemudian ini overall gitu ya. Siapa, kemudian kita angkat tuh ada masalah, kita tawarin solusinya. Kemudian kita bilang kalau buat solusi itu kita butuh ilmunya karena kurang. Kemudian ini lo kontribusinya nanti setelah selesai. Nanti saya pengennya tuh Indonesia tuh di saya, di mata saya itu bakal kayak gini. Kemudian saya ambil peran di bidang ini dan ini cara saya mewujudkannya gitu ya. Sekilas nampak mudah buat teoritis ya, tapi tulisnya nanti terserah dilihat kita bisanya di mana ngembanginnya. Ini sepertinya jelas ya. Jelas. This one. Essay-nya cukup panjang gitu ya. 1.500 sampai 2.000, tapi tetap tulis secara sistematis juga. Tunjukkan semangat dan kontribusinya kita gitu ya. Tetap semangat buat ngelanjutin, dan kita tuh orang yang sangat kontributif. Nah, berarti kita orang yang berpotensi di mata interviewer. Kemudian fokus sama poin-poin essay, karena mungkin kasihkan ngebahas satu poin, nanti poin yang lain nggak proporsional buat dibahas. Kemudian pastikan tiap paragraf berkesinambungan, kan dia kan bakalan seperti alur gitu ya. Last, don't give up and good luck. Thank you. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih untuk Miss Safi atas insightful presentasinya. Untuk teman-teman, sekarang kita langsung aja untuk buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan langsung bisa disampaikan secara langsung ke Miss Safinya, atau bisa melalui box message kita di samping. Ada yang ingin bertanya secara langsung? Oke, Mr. Febri, silakan ditanyakan langsung, boleh? Saya? Ya, siap. Oh ya. Izin tanya, kan banyak tuh orang yang berpendapat tuh kalau untuk menulis studi IC itu memang agak sulit ya, karena memang belum tahu ilmunya untuk apa yang bisa dikontribusikan, karena belum sekolah ya, atau belum S2 atau S3 gitu. Terus ya nggak tahu juga kan nanti bisa berkembang kalau seperkembangan dari cakrawala ketika mereka bersekolah. Nah, gimana supaya kita memang atau bisa berubah nggak nanti, apa akan dievaluasi nggak dari setelah kita lulus gitu, maksudnya yang pertama. Yang kedua itu ada yang ini nggak ya, perlu memang kita dari beberapa poin yang di atas tuh yang perlu kita benar-benar pikirkan, dan yang kita benar-benar tonjolkan yang bagian mana yang di essay tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mr. Bobby. Mungkin langsung dijawab aja, Miss ya. Iya, benar, biar gak lupa ya. Tadi kan kayak ngebahas kita kan baru fresh graduate gitu ya. Febri ya barusan ya, Febri gitu ya. Bobby, Miss. Kita kan Bobby. Kita kan baru lulus, Miss. Gimana coba kita bisa ngasih kontribusi gitu ya. Tapi kan ini lebih ke kayak gini, guys. Ini kan planning kita gitu kan. Dan mungkin kalau fresh graduate mungkin kalian agak susah, tapi kalau kalian nyari celahnya gitu ya, ada kok. Kalian tuh sebenarnya orang yang kontributif. Kalau kalian mau peka, ada banyak masalah di sekitar kalian yang terkait dengan bidang kalian yang orang lain tuh gak realize gitu ya, kalau kita mau peka gitu. Dan gak bisa dibilang kan gimana bisa kontribusi, orang S2 aja belum gitu ya. Nah, ini kan lebih ke rencana kita gitu ya. Saya ngeliat nih, selama ini kan saya cuma ngajar les, terus pas ngajar anak TK misal gitu ya, atau misalnya pas ngajar di daerah pedesaan tuh kesulitannya kayak gini loh. Ini bukan kesulitan saya, ini kesulitan pembelajar gitu kan. Dan saya ngeliat, wah kasihan ini anak, kapan bisa majunya gitu ya. Kapan misalnya Madura yang let's say dia di dekat Surabaya, kemudian saya pernah berhubungan dengan masyarakat ekonomi ASEAN waktu itu gitu kan waktu itu booming materinya gitu ya, beritanya gitu ya. Kemudian gimana kita bisa let's say menghadapi perkembangan zaman nantinya di 2000 sekian kalau masyarakat Madura yang let's say waktu itu juga baru-barunya jembatan Suramadu gitu ya, kemudian bakalan ada masyarakat ekonomi ASEAN, kan otomatis bahasa itu orang-orang yang masuk kan udah bukan orang-orang lokal gitu ya, bahasa itu jadi alat komunikasi gitu kan. Nah, kalau di saya kan saya juga bahasa Inggris, di saya gak ada masalah, tapi kan di let's say klien saya di
di masyarakat sekitar saya atau di pembelajar nih yang bakal ngadapin ini, itu kan masalah buat mereka gitu. Jadi lebih ke planningnya kita gitu, Bobby. Dan kita ngeliat, oh ini masalah ini loh. Ini kan ada, let's say, ini ada apa sih istilahnya, poin plus gitu ya. Kedepannya bakalan kayak gini nih kondisinya. Tapi kita nggak siap nih, gitu ya. Atau misalnya hal-hal lain di bidang kalian, tapi kita nggak punya nih alatnya, misal. Nah ini itu bisa kita planningkan gitu. Jadi nggak melulu harus nunggu S2 karena kan tujuan kita mau S2 gitu kan. Jadi kita let's say jual potensi kita biar kita dibiayain buat lanjut S2 dan mewujudkan kontribusi terhadap masalah yang dihadapi tadi itu, gitu Bobby ya. Itu maksudnya ya. Bagaimana Mr. Bobby? Iya, Miss. Karena tadi Bobby semacam bingung karena kan belum S2 gitu ya. Terus kontribusinya apa kan nggak tahu gitu. Nah, let's say misalnya at the end after study gitu ya, setelah studi, loh kok keadaannya berubah? Gak masalah, kita kan nggak prediksi sampai ke situ gitu ya. Misalnya nih, saya mau membangun kursusan nih, biar teman-teman kenal IELTS. Masyarakat Madura nggak kenal, maksudnya nggak ada semangat buat lanjut beasiswa. Nggak masuk dong, gitu ya. Berarti kita nggak bisa prediksi sampai tadi Bobby bilang, perkembangannya cakrawalanya berubah gitu ya, kondisinya berubah. Nah, kita nggak bisa prediksi sampai itu. Kita cuma bisa prediksi ke depannya nih, ada poin bagus, kenapa nggak kita manfaatkan buat menghadapi ini, gitu aja. Masalah nanti berubah, itu nggak di kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, itu lebih ke, yang mana sih Miss yang penting buat kita highlight, gitu ya, Bobby ya. Kalau masalah description ini, enggak sih, maksudnya nggak terlalu urgent, nggak terlalu penting karena ini tuh ada pasti di aplikasi gitu ya. Dan ini juga nggak begitu ditanya biasanya karena sudah lengkap banget di profil. Yang penting tuh masalahnya urgent. Ini urgent loh di bidang saya gitu ya. Nah itu kalian yang tahu. Saya nggak ada orang yang bisa menebak semua masalahnya di tiap bidang itu apa, kan nggak ada. Tapi pas kita di bidang ini kita tahu ini urgent nih gitu ya. Masalah, kemudian solusi. Lebih ke masalahnya ada loh, masalahnya ini loh di daerah ini. Biasanya anak yang dari daerah afirmasi, daerah 3T itu lebih bisa dapat masalahnya, guys. Dan itu urgent gitu ya. Kemudian masalah dan solusinya apa? Karena nanti kalau udah ngomongin solusi, kita bakalan kebawa tuh ilmu yang mau dipelajari apa, kemudian perannya apa, nah itu kebawa di solusi sama kontribusi. Sebenarnya kalau ngomongin solusi, kontribusi, peran itu kan kayak satu hal gitu ya. Cuman kita ngikutin alurnya yang diminta solusi ya kasih gitu ya. Di sini perannya kasih, di sini kontribusi ya kasih gitu. Jadi intinya masalahnya temukan dulu dan itu urgent gitu kan. Yakinkan kalau ini tuh urgent gitu. Penting. Kemudian ini loh solusinya. Jadi saya tuh memang potensial buat dibiayain buat lanjut S2 gitu, Bobby. Ya, terima kasih Miss Safi. Saya kebetulan dari Madura. Oh. Oke. Oke, Miss. Pertanyaan kedua dari box message tadi dari Miss Sakina. Kak mau nanya, ketika mendiskusikan suatu masalah urgen di sekitar kita itu, terkadang masalahnya tidak bisa kita selesaikan sendiri. Bagaimana cara menggambarkan peran kita agar tidak terkesan underestimate orang lain? Gimana tuh, Kak? Bagus itu, bagus. Karena kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri tuh nggak ada, gitu ya. Even kalau misalnya saya bilang, saya mau membangun sekolah gitu ya, nggak bakal bisa sendiri. Nah, di situ kita bisa nunjukin kalau kita punya collaborative skill, gitu kan. Dan itu skill yang dibutuhkan, gitu guys. Jadi, kalau misalnya saya bakalan perannya, atau misalnya kontribusi atau solusi yang saya tawarkan itu ini, namun, gitu kan, untuk mewujudkan hal ini, sekalipun saya sudah memiliki ilmu dalam bidang ini yang sangat, let's say, yang sangat berguna buat memecahkan masalah tersebut, saya tetap membutuhkan mungkin kalian kayak kalau mendirikan sekolah mungkin butuh yang meresmikan gitu ya, legalitasnya bla 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 gitu ya, atau misalnya kalau di bidang produksi dia butuh marketing lah atau apa, nggak apa-apa tunjukin itu karena itu juga collaborative skill. Jadi kalau misalnya kalian bangun sekolah sendiri itu malah lebih kelihatan emang bisa sendirian gitu ya, kan tetap butuh orang-orang gitu kan. Karena sebenarnya nanti kita bakalan ketika kita butuh orang-orang itu bisa jadi di situ kita ngebuka lapangan kerja gitu kan, atau misalnya kita nunjukin tentang teamwork-nya atau collaborative skill tadi gitu. Itu is okay.
Sudah. Jadi lebih dijelaskan ketika bagaimana cara mewujudkan mimpinya itu ya, Miss ya. Iya, kalau orang lain butuh orang lain, ya that's normal gitu kan, memang gitu. Oke, Miss, untuk pertanyaan selanjutnya dari Miss Taskia. Silakan Miss Taskia ditanyakan secara langsung. Oke, terima kasih Mr. Syawal. Sebelumnya, makasih banyak Miss Safi, materinya keren banget. Di sini aku ada beberapa pertanyaan. Jadi kan tadi untuk masalahnya sendiri, misalkan kita udah point out satu masalah, terus kita harus memberikan solusi ya, Miss. Nah, solusinya itu apakah hanya satu solusi atau bisa beberapa solusi? Terus misalkan kan ini nanti pas wawancara kita bakal lebih tanya tentang apa yang kita tulis ya, Miss, di esai. Nah, kira-kira menurut pengalaman Miss sendiri atau mungkin pernah dengar ada nggak sih pertanyaan what if we fail gitu, what if you fail dengan solusi-solusi yang udah dipropose ini, itu gimana cara mengantisipasi pertanyaan tersebut kalau misalkan ada. Apa pertanyaannya? Contoh pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana jika kita gagal dalam mewujudkan solusi-solusi terhadap masalah ini? Gitu. Kira-kira hal pertanyaan kayak gitu ada nggak sih Miss di situ? Dan kalau misalkan ada, bagaimana cara mengantisipasinya? Itu Miss. Makasih Miss. Oke. Taskia, sorry, saya lupa pertanyaan apa dah? Saya ingat barusan, tapi solusinya itu harus satu atau boleh berapa? Oke, gak masalah guys. Misalnya, saya ngeliat nih, masalahnya yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan, murid-murid yang tinggal di pedesaan gitu ya. Ketika belajar bahasa Inggris itu, pertama mereka susah buat speaking karena pronunciation-nya susah. Misal, karena orang Madura itu cenderung menggunakan konsonan yang tebal gitu ya. Sedangkan di bahasa Inggris itu misalnya lebih ke banyak schwa, misal nih. Kemudian masalah keduanya, untuk menggunakan kosakata saja gitu ya, tidak mereka susah karena hampir tidak ada media yang let's say menunjukkan. Pokoknya bisa jadi ada banyak masalah dan satu solusi, it can be, atau ada satu masalah dan solusinya banyak, nggak masalah. Yang penting kayak kan kita berusaha convince nih, malah kalau misalnya kita bisa menemukan lebih dari satu solusi buat satu masalah yang urgent tadi, dan kita tahu tuh step-stepnya, misalnya perannya di mana, dan cara tadinya itu yang di bagian terakhir itu gimana, it's okay gitu, nggak masalah. Kan kadang, wah ini udah pas nih, tapi nggak nyampe 1.500 kata, ya nggak sih? Daripada diisi dengan hal-hal yang bertele-tele gitu kan, mending kita isi dengan bentuk solusi lainnya yang berhubungan ya. Atau mungkin kita come up dengan 2-3 masalah yang itu kayak satu rumpun gitu ya sebenarnya, cuma kita jabarkan, itu nggak masalah. Kemudian yang kedua, pasti kayak yang saya bilang tadi, nggak semua wawancara itu ya aja gitu ya. Ada pewawancara yang mungkin dia baik, oh iya bagus, oh iya benar, kebetulan saya dapat yang baik nih, semua yang saya omongin iya aja, happy bawaannya gitu ya. Tapi ada juga pewawancara yang kita belum duduk aja udah sinis gitu ya. Kak temen tuh pernah ditanya, emang kamu afirmasi prestasi apa? Dia belum duduk gitu kan. Emang kamu juara lomba apa gitu. Nah, bisa jadi kayak tadi, gimana kalau misalnya solusi kamu ini nggak bisa diwujudkan? Nah, itu kan pinter-pinternya kita meyakinkan. Jadi, misal kita nulis satu solusi, kita sedia plan B. Misal, intinya kita jawabnya dengan diplomasi tetap gitu kan ya. Dan jangan kelihatan, oh iya ya, nanti malah nggak meyakinkan interviewer. Nah, ini nggak kontributif ini kan nggak ada, ini nggak ada solusinya, misal. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya ini nggak bisa gimana? Ya intinya jawabnya diplomasi mungkin. Nanti saya berusaha untuk mungkin di daerah kalau di area yang daerah gitu ya, yang lokal mungkin agak susah untuk begini-gini, tapi nanti saya akan bekerja sama dengan ini itu gitu. Tetap yang kalian kekeh di situ gitu guys. Jangan sampai kalah sama interviewer, karena memang tujuannya interviewer kayak gitu. Jadi interviewer tuh enggak yang cuman ngetes, oh ini pintar loh, tapi bakalan dilihat mentalnya juga gitu ya. Jadi intinya jangan sampai kalah sama interviewer, tapi tetap jujur gitu ya. Kalau interviewer nanti bakalan pernah dengar kan, interviewer LPDP itu wawancaranya tuh nyeleneh. Nah, itu kayak gitu tuh ada gitu. Jadi pinter-pinternya kita meyakinkan.
dan jangan sampai kalah gitu ya. Tapi tetap berargumentasinya tuh jujur gitu. Itu ya Tazkia. Oke, thank you Miss. Oke. Oke, Miss, untuk pertanyaan selanjutnya dari Miss Irsya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk materinya. Mohon izin buat bertanya ya, Miss ya. Bagi pendaftar yang belum mendapatkan LOE, apakah yang dikaitkan dalam esai itu hanya satu prodi prioritasnya atau harus ketiga prodi yang dipilih? Itu gimana, Miss? Oke. Kan gini, strategi dari kita gitu guys ya, kalau misalnya kita nggak dapat LOE itu kan bukan karena kita nggak berusaha ke situ gitu kan, cuman time-nya aja yang dia belum tepat, baik dari segi berkas yang kita siapkan buat LOE atau mungkin dari time pendaftaran, kalau dalam negeri dari time pendaftaran kampusnya gitu kan. Tapi biasanya umumnya kalau misalnya mau cari aman, kita bakalan pilih prodi kan itu tetap satu ya kan, cuman dia ada di 2-3 kampus yang berbeda. Jadi kan yang kita tarik atau yang kita angkat benang merahnya kan satu. Kalau misalnya nanti kalian bikin hal yang berbeda kan nggak konsisten dari isi esai itu. Masa kalian mau bilang prioritas pertama saya ini kalau diterima di kampus ini. Kemudian kalau yang kedua begini, itu nggak konsisten malah. Jadi mending kalian cari aman gitu ya. Ini loh benang merah dari masalah ini dan prodi atau misalnya solusi yang saya tawarkan, dan ini tuh tersedia di 3 kampus berbeda di Indonesia gitu. Dan bisa jadi misal kalian try to prioritize one university, misalnya saya angkat UPI karena UPI ngebahas kurikulum, sedangkan 2 kampus lainnya dia fokus di misal di assessment gitu ya. Nggak apa-apa, tapi try to be consistent gitu. Jangan 3-tiganya dibahas. Berusaha buat nyari benang merahnya yang ngehubungin 3 kampus itu apa. Karena nanti nggak konsisten nanti isi di esainya. Too much gitu ya. Itu saran dari saya. Mungkin orang lain punya pendapat yang berbeda, tapi lebih baik fokus gitu ya. Oke, Mr. Syawal. Oke, ya, oke, baik, Miss. Untuk pertanyaan ada lagi, silakan dibuka pertanyaan terakhir. Apabila tidak ada, mungkin kita langsung ke sesi conclusion. Masih ada? Oke, sepertinya tidak ada. Sebelumnya saya minta izin buat teman-teman, kawan-kawan, di akhir acara nanti kita akan ada sesi foto bersama dulu buat buat dokumentasi, dan diharapkan teman-teman bisa open video. Oke. Untuk sambil menunggu yang lain, saya akan membacakan conclusion dari acara kita hari ini. Yang pertama adalah essay itu nggak kalah penting, dan itu juga perlu text time. Jadi teman-teman nggak boleh menganggap remeh dalam pembuatan essay ini. Kemudian essay saat itu ada guideline-nya, namun yang essay selanjutnya yang akan kita bahas di minggu keempat nanti itu nggak ada. Jadi mungkin itu agak lebih challenging. Kemudian persiapan membuat essay ini diharapkan dari jauh-jauh hari, karena nggak semua orang itu mempunyai kualitas untuk menulis dengan baik sehingga membutuhkan banyak feedback dari orang lain. Oke. Kemudian hal-hal yang jangan dilakukan adalah untuk show off ketika menulis, terus underestimate orang lain, dan juga menggunakan technical terms karena semuanya itu bakal tahu. Kemudian menulis melebihi atau kurang dari batas jumlah kata yang disyaratkan. Kemudian untuk di poin pertama yang teman-teman harus tulis adalah poin tentang diri kawan-kawan. Dan kemudian yang kedua adalah cara mendeskripsikan masalah yang urgent di sekitar kawan-kawan, yang mana ini tuh bisa diwujudkan dan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kemudian poin ketiga, deskripsikanlah ilmu yang kita mau ambil nantinya. Dan poin selanjutnya adalah deskripsikan mimpi saudara. Jangan lupa dikasih benang merahnya antara poin 1, 2, dan 3. Oke. Dan poin kelima, deskripsikan peran yang akan saudara lakukan. Kemudian poin terakhir adalah bagaimana cara mewujudkan semua yang kawan-kawan tulis ini. Dan persyaratannya adalah nggak boleh menulis dari 1.500 sampai 2.000 kata. Oke, jangan kurang dari 1.500 dan jangan lebih dari 2.000, itu persyaratannya. Kemudian untuk deadline, diharapkan kawan-kawan sudah mulai menulis esainya setelah acara workshop ini selesai. Dan batas pengumpulan paling lambat tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 22.00 WIB. Diharapkan formatnya dalam Microsoft Word agar lebih mudah dalam pemeriksaan dan bisa dikirim melalui
WhatsApp number 081318 186 yang telah kita kirim di box message. Oke, kawan-kawan. Oke, sebelum saya tutup, silakan di open video semuanya. Kita akan melakukan sesi. Kita mau deh, Misa apa yang Oke. Biar aku screenshot sini ya. Oke, teman-teman. Miss Velia, are you there? Open your camera. I'm going to use the camera there. Okay, 3, 2. Taskia, are you there? 3, 2, 1. Okay. Mr. Abdul Yasin. Okay, Mr. Taskia, are you there? No? Okay, it's okay. Okay, 3, 2, 1. Okay. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Oke, teman-teman jangan lupa kita masih ada kegiatan feedback di minggu ketiga, jadi teman-teman diharapkan hadir kembali untuk mendapatkan feedback yang teman-teman tulis di antara minggu kedua sama minggu ketiga. Dan minggu keempat nanti kita ada esai LPDP kedua dengan judul personal statement, jadi diharapkan keaktifan teman-teman dalam acara kegiatan English Studio ini dalam workshop yang berjudul Strategi Sukses untuk Mendapatkan Beasiswa LPDP 2021. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada tambahan, Mr. Edi? Cukup, Sir. Makasih, Mr. Edi. Makasih teman-teman semua, Mr. Saul. Makasih. Terima kasih atas waktunya ya, guys. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Miss Safi atas insightful presentasinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Makasih, Miss. Makasih. Makasih, See you next week.